Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Cerita Untung dan dalam Diary Mimi. Nah, seperti biasa, kalau di Diary Mimi ini aku akan mengundang sosok yang pastinya menginspirasi sekali. Sosok yang insya Allah setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah teman-teman juga nontonin, langsung kayak, aduh banyak banget ya ternyata pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman beliau. Tapi kita lihat dulu aja yuk profilnya seperti apa. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Di Diary Mimi kali ini kita akan ngobrol bareng Poppy Dian Hartini, seorang mantan agency director asuransi dengan gaji 70 juta. Poppy Dian Hartini rela meninggalkan karirnya untuk hijrah dari riba dan menjadi pengusaha telur. Perjuangannya pun tidak instan karena harus merelakan semua materi dan memulai dari nol. Bulan kedua berjalan lagi yo. Itu tiba-tiba aku diuji sama Allah itu kena tipu Mbak Fen. Yuk kita saksikan cerita lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Nah, Masya Allah banget ya. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa. Beliau memutuskan untuk hijrah dari riba. Padahal pekerjaan sebelumnya ini beliau sudah mendapatkan posisi yang luar biasa sekali, yaitu sebagai director, agency director dalam sebuah asuransi. Dan pendapatannya itu bisa mendapatkan sekitar 1 bulan itu bisa 70 juta bahkan lebih. Tapi beliau memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan memilih bisnis telur. Wow, keputusan yang hebat banget ya. Keputusan yang kalau kita bilang nih secara logika, kemarin nih keputusannya pendapatnya udah pasti gitu ya, segitu, bahkan bisa lebih. Dan ini bisnis yang belum tahu dapatnya berapa. Nah, makanya sekarang kita langsung ngobrol aja dengan Mbak Poppy. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Poppy? Cantik banget sih, pink-pink. Bikin makin cerah tuh di aku. Alhamdulillah, jadi pas ya sama. Jadi pas nih ya sama background semuanya gitu ya, alhamdulillah. Pas kita denger langsung gitu ya bahwa ternyata Mbak Poppy ini kemarin itu udah sempet berada di posisi yang Masya Allah banget gitu ya. Kalau kita bilang untuk jadi seorang kerja di insurance itu butuh tahapannya kan cukup lama ya. Iya. Dari yang mungkin di awal tuh kalau misalnya lebih ke apa ya namanya ya, kalau misalnya baru agen doang, agen. Terus habis itu naik ke jadi aku jenjang karir pada saat itu naik ke agency director itu 4 tahun. Oh, berarti sudah berapa lama di insurance? Totally waktu itu 2008 sampai 2016 lah ya yang mulai bertemu dengan 2016 itu kajian. Disitulah aku mulai ragu. Oke, nah ini sebelum kita ragu, ini perjuangan dulu gimana gitu ya sampai berada di posisi director, agency director gitu ya. Karena jadi director agency itu kan berarti kan mengepalai banyak manajer gitu iya, kan. Betul. Itu kan juga butuh waktu yang cukup lama. Ternyata di insurance itu sendiri Aku membangun karir aku di insurance itu 4 tahun. Jadi 2008 pertama kali masuk, 2009 aku langsung promosi jadi unit manager yang paling bawah lah ya. Dan itu 2010 aku udah promosi menjadi senior unit manager. Dari senior unit manager tahun 2012 aku udah promosi jadi agency director. Bisa dibilang karirnya saat itu naik cepet lah gitu ya. Di insurance waktu itu aku termasuk yang cepet gitu karena memang karirnya itu rata-rata ya 3-4 tahun gitu berkarir di insurance untuk sampai ke level itu ya. Tapi itu juga membangunnya harus punya tim yang banyak ya. Jadi aku pada saat itu sering keliling dari kota ke kota gitu ya. Dari mulai di Jawa Tengah sampai ke ya Jawa Barat sendiri, aku base-nya di Jawa Barat sampai aku ke Lampung dan ke Palembang. Oh, jadi bukan cuma di situ aja, jadi areanya udah meluas juga gitu ya. Jadi nggak heran lah kalau misalnya Mbak Poppy saat itu bisa meraup penghasilan sebulan itu bisa sampai 70 juta bahkan lebih juga ya. Ya mungkin kalau beberapa teman banyak yang lebih, kalau aku sih waktu itu sampai di 70-an sih. Oke. Nah, ini setelah meraih kesuksesan lah bisa kita bilang ya, karena itu kan semua butuh proses, semua butuh perjalanan gitu. Dengan sampai ke posisi itu udah menurut kita kan udah
apalagi gitu ya, udah enak banget hidupnya gitu ya. Nah terus tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan ini semua gitu. Iya. Jadi pada saat itu kan aku udah di posisi yang nyaman lah ya. Aku sebelumnya tuh sebenarnya udah ada, sebelum di insurance udah ada beberapa usaha Mbak Fen. Ada dulu punya angkot. Oh, 2003 aku beli angkot gitu kan. Terus even aku kerja, aku juga kerja di pabrik. Aku juga bikin CV sama kakakku waktu itu, sempat bikin satu part untuk Daihatsu Avanza sama Xenia lah ya. Waktu itu Toyota sama Avanza itu sempat bikin partnya itu. Terus aku juga sempat buka showroom mobil bekas gitu kan. Jadi emang banyak yang udah dikerjain. Itu sebelum insurance apa barengan sama insurance? Sebelum, justru tahun 2008 itu gara-gara waktu itu supir angkotku pernah hilang. Terus supir aku pernah dibunuh ya kan di angkot itu yang bikin aku mencari insurance. Nah akhirnya aku jadi aku mikir nyari insurance. Akhirnya aku ketemu dengan insurance itu 2008. Aku berpikir, wah aku tuh ngelihat peluang bahwa ini tuh akan punya karir yang bagus nih ketika aku ngelihat presentasi dari salah satu orang di insurance lah ya. Akhirnya aku memutuskan untuk aku ambil deh. Nah, pada saat aku ambil, aku masih sebagai karyawan, aku masih juga punya angkot, aku masih ada buka showroom dan CV juga masih itu. Jadi aku juga insurance, jadi 5 sekaligus tuh pekerjaan waktu itu. Dilakuin semua ya. Nah pas di yang insurance itu kok dalam waktu 3-4 bulan itu aku sudah bisa menghasilkan sama dengan gaji aku yang di kantor. Aku sudah pekerjaan ini gitu. Enggak, belum sih yang gaji aku di kantor nih, ngalahin gaji aku di kantor itu. Waktu itu kan aku udah kerja dari 2001 sampai 2008, 7 tahun kerja. Gajinya udah kalah dengan di insurance yang baru 4 bulan tuh waktu itu. Jadi aku langsung banget memutuskan resign dari kantor. Karena menjanjikan nih Karena gitu ya. menjanjikan nih aku bisa nih. Akhirnya aku bilang tuh sama bosku direkturku sempat yang, aduh Poppy janganlah, kamu bisa deh tetap kerja sambil kerja gitu kan. Tapi akhirnya aku tetap memutuskan resign. Akhirnya aku benar-benar berkarir fokus dan setelah semuanya ternyata di insurance aku jenjang karirku naik lagi, aku tutup semua bisnisku. Semua yang ada di jalanin itu. Dijalanin, dijual semua. Angkot dijual, ini dijual ya kan. CV aku tutup, aku nggak mau jalanin lagi. Aku totally fokus hanya di insurance aja. Gitu. Nah ini tadi kita sempat cerita mengenai angkot. Jadi walaupun Mbak Poppy cantik ini gitu ya, ternyata aku juga kaget ngurusin angkot gitu ya. Ternyata beliau juga ada angkot, tapi ternyata banyak historinya juga. Angkotnya pernah hilang, tapi tetap aja ya itu dia balik lagi kalau emang rezeki. Angkotnya ternyata balik lagi saat itu loh. Terus habis itu setelah kejadian lagi Mbak Poppy lagi liburan atau lagi pulang kampung gitu ya. Terus tiba-tiba nonton tuh dulu, pasti ingat deh. Nggak tahu deh masih ada atau nggak programnya patroli. Ada deh. Terus lagi makan sate katanya, terus makan sate terus tiba-tiba nonton ada berita angkot dicelurit karena rebutan penumpang. Dan ternyata pas lihat itu sopirnya Mbak Poppy. Jadi sebenarnya banyak cerita di balik itu semua ya. Nah aku baru tahu bahwa ternyata karena kejadian-kejadian ini akhirnya terfikirkan untuk kenapa nggak coba di insurance gitu ya, asuransi. Berarti ini salah satu yang jadi penyebab juga lah ya. Iya. Jadi akhirnya berkarir di situ. Dan ngerasa bahwa udah jadi pekerjaan yang ini the last job aku kayaknya gitu kan. Kayak yang di situ kan ibaratnya udah kayak yang bisnis lah ya, aku pikirnya gitu, yang udah nggak perlu lagi deh bisnis yang lainnya, aku tutupin semua Mbak, karena udah pernah dicoba semua. Udah aku tutupin semua karena aku berasa di situ rolling coasternya ya, ujiannya berat gitu kan ya
yang supir tuh udah biasa, mah mobil tabrakan mah udah biasa gitu kan. Jadi udah kuat banget ya ngadepin kayak gitu-gitu loh, hebat tuh. Kalau saya kerja karyawan atau apa oke masih oke. Kalau angkot, angkot itu kan maksudnya kita harus ngadepin sama orang-orang yang seperti apa gitu ya. Betul. Yang setoran dibawa kabur, udah deh, udah biasa ngadepinnya kayak gitu. Jadi pada saat ketemu insurance-nya udah yang kayak yang udah comfort gitu loh, udah ini the last job. Tapi subhanallah pada saat 2016 aku mulai ikut kajian karena tadinya lihat temen aku nih yang tadinya pakai pakaian seksi banget, tiba-tiba aku pakai hijab rapi bagus gitu. Aku tanya, kamu dapat hidayah gimana? Aku kajian pop sekarang. Ya Allah, aku langsung gini, aku berhijab tapi kok aku nggak kajian ya gitu. Udah hijab gitu. Terus aku bilang, tapi aku nggak kajian. Aku ikut dong, aku mau belajar dong gitu. Dia aja dari yang nggak berhijab bisa berhijab karena ikut kajian, kenapa aku yang udah berhijab nih nggak kajian? Aku mikir yaudah deh aku ikut kajiannya dong. Gitu. Dari satu kajian ke kajian yang lain ternyata ada bahas pekerjaan aku yang halal haramnya itu masih menjadi perdebatan gitu kan. Nah, kalau dalam agama kita kan ketika masih menjadi perdebatan itu kan berarti syubhat ya gitu, nggak jelas nih. Padahal kan kalau babi haram aja kan, telur halal ya halal aja gitu, nggak ada perdebatan kan Mbak Fen. Nah, ketika ini masih menjadi perdebatan, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, katanya syubhat, berarti aku langsung pernah dengar hadis bahwa ketika sesuatu hal yang syubhat itu cenderung haram maka tinggalkan, katanya gitu. Banyak mudorotnya katanya gitu. Dan pada saat itu aku akhirnya benar-benar ragu, pergulatan yang hebat di hati aku karena gimana nih ya aku mau ninggalinnya gitu kan. Terus pas tambah kajian lagi malahan tahu riba segala macam. Aduh, mana aku punya cicilan-cicilan gitu kan. Tambah rasanya tuh takut banget nih gitu kan. Ya Allah, gimana dia? Akhirnya aku diskusi sama bapak ibuku. Awalnya bapak ibuku juga nggak ngizinin aku buat resign, tapi karena kita datanglah ke ustadz yang lain deh, kata begitu. Coba ke ustadz yang lain. Jangan terlalu sama satu aja gitu. Jangan cuman itu aja, coba ke ustadznya bapak yuk, kata. Gitu sampai dibawa gitu ya. Sampai akhirnya malam-malam tuh kita ke salah satu kiai di kampung aku lah ya. Terus kita ngobrol, cerita, aku ceritain semuanya gimana ya Pak Kiai, saya kok ragu-ragu jadinya gitu. Terus lebih baik kamu tinggalin, katanya gitu. Malah lebih ini juga ya, lebih saklek gitu ya. Jadi kata kiainya bilang sama bapak ibuku, udah Pak, nggak apa-apa, Popi tinggalin aja. Kalau meninggalkan karena Allah, janji Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Jadi karena satu keyakinan itu aku pegang, ya Allah, janji mana lagi yang aku akan percaya kalau bukan janji Allah yang paling ditepatin gitu kan ya gitu. Jadi itulah yang membuat aku kuat untuk akhirnya aku memutuskan untuk resign dan aku meninggalkan semuanya. Masya Allah gitu. Jadi benar-benar karena ngerasa bahwa ada janji Allah di situ, Mbak Popi yakin gitu ya di situ. Jadi kalau bukan karena janji Allah itu mungkin aku juga masih ragu gitu ya. Tapi karena Allah bilang ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Di situ aku yakin dan percaya. Mau percaya sama siapa lagi kan, aku mengimani itu gitu kan. Jadi aku langsung, ya Allah, bismillah, aku tinggalkan semua ini karena Engkau, dan aku percaya dan yakin akan janjimu bahwa suatu saat Engkau pasti akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Wah, Masya Allah. Bukan sesuatu yang mudah loh teman-teman. untuk bisa meyakini itu pun juga butuh keilmuan dan juga keimanan yang hebat juga gitu. Nah, Mbak Popi, ketika manusia, namanya manusia, kita kan masih manusia gitu ya, masih banyak salahnya juga gitu ya. Ketika dihadapan dengan fakta-fakta lah bisa kita bilang gitu, bahwa ini kan memang sudah ada di suratnya Allah gitu ya, di Al-Quran, di macam-macam gitu ya, di hadis dan segala macam, bahwa memang kita tidak boleh berada di lingkungan riba, istilahnya kita nggak boleh main-main di riba gitu ya. Tapi kan masih perdebatan nih gitu. Kalau kita sebagai manusia, terkadang ada yang kayak gitu malah mendinai dan mencari kebenarannya aja gitu. Walaupun mungkin bisa dibilang kebenaran sama faktanya udah kayak ini tuh kayak cuma 5% doang, kebenaran itu 95%, karena manusia milihnya 5%, karena rasa bahwa masih ada benernya kok. Terus saat itu bisa aja kan Mbak Popi, ya udah deh
aku menghindar aja dari ilmu itu gitu. Mendingan aku nggak tahu. Ada kan orang yang berpikir ya itu mendingan aku nggak tahu, terus emang gitu ya, minta maaf atau apa atau apapun itu yang bisa dilakuin. Tapi apa yang membuat Mbak Poppy malah tetap ngikutin kajian tersebut dan malah mendalami sampai akhirnya ganti ustadz? Oke, coba ganti ustadz, apakah ada satu ilmu yang baru atau apa gitu? Iya, jadi qadarullah ya, aku pada saat itu sama Allah dipertemukan dengan lingkungan yang baru gitu. Jadi pada saat itu aku ketemu sama ada Ustadz Ari di Lariba Islamic Indonesia sama Bapak Happy Trenggono di Indonesian Islamic Business Forum. Akhirnya aku berada di lingkungan yang benar-benar mengkaji. Yang satu di Lariba ini mengkaji tentang muamalah gitu ya, kitab jual beli. Yang di IBF itu memang pengusaha-pengusaha muslim nih di sini karena Indonesian Islamic Business Forum gitu kan. Yang Pak Happy Trenggono sendiri juga sudah pernah bangkrut 63 miliar dari yang riba itu ya. Terus sampai akhirnya beliau bisa tumbuh bisnisnya sampai triliun gitu ya. Ustadz Ari juga pernah mengalami riba yang sampai 5 miliar tapi akhirnya dia meninggalkan dan bisnisnya bertumbuh. Disitulah pentingnya kita ketika memutuskan untuk hijrah itu berada di lingkungan yang tepat sih, yang sefrekuensi. Betul. Kalau enggak, aduh kita bakalan terkapar deh gitu. Iya benar. Jadi benar-benar akhirnya aku memilih untuk berada di lingkungannya mereka, belajar dari beliau gitu ya. Dan ada satu ayat yang aku pelajarin di situ bahwa di Al-Baqarah 279, qadarullah dulu mobil aku Mazda CX-5 itu yang itu tuh plat nomornya tuh B279 POP. Aku sama ya Allah, kayak Al-Baqarah 279 kayak yang pesan Allah tuh, aku merinding nih, kayak pesan Allah tuh nyampe ke aku gitu ya. Terus aku buka ketika ternyata tuh ketika kita mengambil riba itu kayak menyatakan perang sama Allah dan Rasulnya. Wah, di situ aku udah gini. Bu, Pak, gimana aku mau menang kalau lawannya udah menyatakan perang Allah dan Rasulnya? Aku nggak terkapar di dunia mungkin, tapi di akhirat aku bagaimana? Aku nggak gitu. Makanya disitulah aku memutuskan untuk cut off semuanya. Gitu. Masya Allah. Berapa lama proses pergulatan itu 1,5 tahun lah kira-kira. Oh, berarti selama Mbak Poppy datang ke kajian-kajian, Mbak Poppy juga masih di situ masih sambil terus wah, ibaratnya kajian-kajian itu akhirnya aku semakin mencari kajian. Jadi aku udah sibuk sama kajian tuh Mbak Fen. Oh, kalau kemarin sibuk ngejar klien gitu ya. Jadi udah udah teluh nih, udah nggak bisa ngomong sama orang, udah nggak bisa maintain tim aku. Bahkan aku juga ngomong sama tim aku saat ini kondisiku kayak gini, aku sedang dalam keraguan yang besar. Aku mau sempat maksudnya bicara, bahkan sama mereka menyatakan ke nasabah-nasabah aku juga bilang maaf kalau aku dulu ngajak sesuatu hal yang ternyata buat aku sendiri sekarang aku sangat meragukannya gitu. Jadi aku ngomongin, bahkan aku ada beberapa yang aku mau tutupin. Gitu. Iya, aku proses tutupin yang masih tetap stay. Aku nggak bisa handle lagi, aku mohon maaf, aku bilang gitu kan. Jadi silahkan pilih agent mana, atau kalau mau ya paling nggak nanti ada satu leaderku atau agentku yang mungkin handle kalau memang masih tetap stay. Jadi sebagian nasabah ada yang tetap memilih stay, ada yang memilih mundur juga. Iya. Itu ya Allah, itu luar biasa. Itu keren banget sih karena apalagi kita seorang wanita gitu ya, kita kan kalau misalnya wanita kan gigih ya, bisa dibilang gitu juga ya, gigih itu apa yang dilakuin bisa gitu kan. Apalagi kayak Mbak Poppy melewati ini semua jenjang karirnya itu bukan sekedar sekarang terus besok langsung jadi sesuatu atau apa, tapi proses itu kan memang hebat gitu ya. Ketika kita udah berada di proses itu, terus posisinya juga udah keren banget gitu, terus akhirnya kita punya ini kan tiba-tiba ya, istilahnya ya bukan tiba-tiba sih sebenarnya, sebenarnya ilmu ini sudah ada tapi kita belum teredukasi saat itu, belum tahu dan belum pengen tahu gitu. Tiba-tiba datang ilmu itu benar-benar langsung
udah nih cukup nih selesai. Kalau orang-orang banyak memilih untuk ya udah deh proses dulu deh untuk situ ya mungkin pelan-pelan misalnya jadi nurunin dulu kerjaannya gimana dulu gitu ya. Tadi kalau kita ngobrol ini proses hijrahnya amputasi karena benar-benar setelah tahu benar-benar udah cut udah gitu ya. Langsung cut jual rumah yang waktu itu nilainya 2,5 M-an kan, rumah itu aku jual, lakunya berapa ya udah itu. Karena itu masih cicilan juga. Terus mobil juga masih cicilan. Aku dinilainya berapa, aku beliin yang kecil mobilnya gitu. Jadi akhirnya aku pindah rumah, aku ngontrak rumah. Dari yang udah punya rumah istilahnya, walaupun masih cicilan tapi kan udah ngerasa tuh nyali kita ya, kita udah punya rumah, tapi memilih untuk melepaskan semua dan aku akhirnya ngontrak rumah gitu. Jadi aku ngontrak rumah yang lebih kecil. Tadinya kan rumahku tuh tanahnya 200 meter, 186 lah ya bangunannya dulu. 180-an lah ya. Terus aku ngontrak rumah yang kecil gitu, masih di lingkungan situ, dekat di Grand Wisata. Tapi aku ngontrak yang lebih kecil gitu. Terus di situ aku akhirnya memulai jualan susu almond, jualan kayak jamu langsing gitu. Belum punya pekerjaan kan. Berarti Mbak Poppy benar-benar abis selesai cut off dari insurance itu nggak ada pegangan? Belum. Cadangan atau punya. Jadi punya sisa penjualan rumah itu 400 juta. Oh jadi abis Jadi buat teman-teman biar tahu dulu nih bahwa Mbak Poppy ini benar-benar pas selesai dari insurance itu belum ada pekerjaan apapun itu. Misalnya mungkin kalau kita kan biasanya dari perusahaan A kita bilang berarti padahal kita udah siap-siap di perusahaan B misalnya gitu. Tapi ini sama sekali enggak? Belum sama sekali. Jadi aku pada saat itu memang ya udah aku cuman berpikir ya udah kan ini kan rumah udah dijual nih, aku bakalan punya sisa 400-an juta nih gitu ya. Pada saat udah laku itu aku punya sisa 400 juta. Itu aku udah berpikirnya ini adalah modal aku nih untuk aku bangun bisnis gitu ya. Nah pada saat itu aku mulailah jualan tuh susu almond. Sebelum ke almond, orang tua, saudara, teman-teman itu gimana pendapat mereka? Kalau orang tua pertama aku mau ngejual rumah itu sebenarnya orang tua aku nggak bolehin gitu. Iya karena masih sayang kan sayang gitu. dong gitu, udah deh gitu kan, jangan deh gitu kan. Enggak, aku bilang Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Bapak sama ibu percaya deh, aku bilang gitu. Biar ini semuanya aku benar-benar nggak ada riba gitu ya. Benar-benar aku akan mulai pekerjaan yang halal, aku akan dagang. Entah apa bagaimana nantinya, pasti Allah itu akan berikan jalan keluar ketika kita sabar dan sholat gitu. Aku bilang gitu. Karena aku percaya pada saat aku tadabbur Al-Quran itu ya, aku ketemu surat itu Al-Baqarah ayat 45 kalau nggak salah ya. Itu tuh jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya udah aku cuman bilang pasti nanti ada Allah kasih jalan keluarnya, percaya dan yakin sama Allah aja, aku bilang gitu. Jadi aku setelahnya akan aku masih punya nih 4 juta, aku bilang gitu kan, pede lah ya, maksudnya punya 400 juta ini kan ya nanti kan aku bisa bisnis apa gitu. Ya udah akhirnya aku dengan bapak ibuku, mereka yang dirinya ya udah deh katanya gitu, kalau memang kamu yakin seperti itu, yang penting bapak ibu itu mendoakan aku aja, aku bilang. Masya Allah. Nah berarti di situ Mbak Poppy udah dikuatkan juga lah sama orang tua ya, walaupun di awal orang tua ngerasa ya pastilah siapa sih orang tua yang nggak pengen lihat anaknya bahagia, anaknya udah pasti istilahnya ngerasa ya, kita kan sebagai manusia kan ngelihat apa yang dilihat dan dirasakan aja gitu ya. Saat itu Mbak Poppy karena yakin ya udah akhirnya orang tua pun semangat. Tapi kalau boleh tahu Mbak Poppy waktu itu sudah berkeluarga atau gimana? Aku ya kodeslo single parent. Ditambah lagi sebagai single parents memutuskan untuk cut off itu semua. Aduh aku sih nggak habis pikir ya sebenarnya. Kalau secara logika manusia kan ada yakin mungkin kalau misalnya orang-orang bisa
lu bener-bener lu pikir lagi gak sih gitu, kadang kan orang bikin gitu ya. Iya. Tapi Mbak Poppy bisa Tapi yakin kalau itu. aku berpikirnya beda ya. Kalau aku berpikirnya justru mungkin karena kegagalan aku bukan cuman di ibaratnya ya di dalam rumah tangga itu ya, mungkin karena aku riba juga ya. Makanya aku memutuskan untuk meninggalkan semua itu karena aku pengen benar-benar yang dalam perlindungan Allah lah ya, dalam penjagaan Allah gitu loh. Dan gak mau merangin Allah deh gitu. Anak umur berapa berarti? Anakku masih kecil sih, waktu ada yang besar umur berapa ya? Lupa aku. Maksudnya ada yang besar, ada yang tapi mereka masih, maksudnya udah bisa nanya belum sih? Maksudnya kalau yang pindah rumah gitu. Iya. Nah itu dia. Kalau yang besar itu aku ajak komunikasi. Alhamdulillahnya aku kan sekolahkan dia di sekolah Muslim ya, di sekolah Islam, di sekolah Islam itu di IT ya. Waktu itu dia masih SMP. Dia biasa diantar jemput mobil sekolah ya kan. Terus aku bilang gini, Kak, ternyata ini tuh riba, mama harus keluar dari ini semua karena takut sama Allah gini-gini kan. Terus anakku bilang, nggak apa-apa ma gitu, tapi kita harus jual rumah ini loh Kak, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, nggak apa-apa mah gitu. Jadi dan pada saat itu tuh yang bikin kekuatan aku itu pas aku kan bikin tulisan rumah dijual depan rumahnya. kan itu rumah dijual, hubungi nomor sekian. Pada saat masan itu tuh yang aku cuman deg-degan pada saat itu, ya Allah nanti anakku malu nggak ya. Dan pas dia pulang sekolah, aku ngintip dari jendela tuh banget. Aku ngintipin dia kan, dia pulang, dia terjemputan, terus aku ngintip. Terus dia lihat dong, teman-temannya di bawah jemputan semua lihat kan. Terus dia masuk, aku bilang, Kak, duduk sini Kak. Aku bilang, Kak, iya mah kenapa? Kak, tadi kan di luar ditulis dijual ya, aku bilang gitu. Teman-teman kakak lihat dong, aku bilang. Iya lihat. Kakak malu nggak? Enggak, kata dia. Ya Allah, aku langsung rasanya angin surga. Masya Allah, terima kasih. Ya Allah, anakku nggak malu gitu. Nggak apa-apa ya Kak ya. Bismillah ya Kak ya. Insya Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Iya mah, itu kekuatan yang besar buat aku. Bener. Tapi kalau ketika mungkin Allah kasih hati dia yang mungkin aku malu maafin mungkin aku udah banget. Tapi pas ketika anakku bilang nggak apa-apa mah, aku nggak malu katanya gitu, nggak apa-apa gitu, langsung aku peluk, langsung aku makasih ya Kak, makasih ya, kita sama-sama ya, kita doa ya penyanti. Loh, Masya Allah. udah tisu ya. Di bawah sini, oh itu tuh. Itu dia ya, mungkin itu juga salah satu hadiah juga dari Allah gitu ya. Kita dikumpulkan, dikasih gitu ya. Anak-anak ini kan juga titipan juga kan dari Allah gitu ya. Dan Allah ngasih kekuatan dari situ gitu. Masya ya. Allah, yang aku bersyukur banget sih sampai sekarang. Masya Allah. Dan habis itu udah itu jadi kekuatan lagi, kekuatan bahwa buat aku bisa gitu ya. Iya. Dan kakak juga nggak kan rumah mungkin ya tadi kata Mbak Poppy dari rumahnya yang lumayan besar gitu, terus pindah yang lebih kecilan gitu, nggak komplain juga dia? Alhamdulillahnya enggak. Jadi pada saat milih rumah pun gitu kan, mau ngontrak rumah pun aku ajak dia beberapa pandangan, Kak mau yang mana nih rumahnya, ada ini, terus dia pilih yang ini aja mah gitu. Ya udah akhirnya aku ngontrak di rumah itu gitu, dan alhamdulillah ya anak-anak jadi kekuatan aku lah Mbak Fat gitu. Masya Allah. Jadi kekuatan orang tua, anak gitu ya. Walaupun ya bisa dibilang Mbak Poppy itu sendiri gitu sebagai single parents, tapi kekuatan itu ada aja gitu datangnya ya. Iya. Yang bikin support, bikin kayak bisa bismillah gitu. Nah lanjut nih, susu almond. Jadi tadi kan sempat aku potong. Nah abis itu apa yang dilakuin? Iya, Di rumah
biasa sehari-hari mungkin pergi sibuk kan. Tadi juga bukan cuma ngurusin yang di Jakarta sekitarnya, tapi sampai ke Lampung, ke Palembang. Terus kan berarti stay kan di rumah gitu. Nah, stay di rumah itu aku bikin aja susu almond sama mbak yang di rumah gitu kan. Aku bikin susu almond, terus aku bikin minuman kayak jus pelangsing kayak gitu kan. Nah, dijual lah kalau aku ke kajian, kan aku setiap hari 1 minggu 1 kali itu ada ke kajian lari batu ya. Nah, itu aku datang tuh aku bawa susu almond. Ini sterile box itu. Kadang aku juga udah broadcast dulu, besok kajian siapa yang mau dibawa ini gitu. Terus aku jual online juga gitu kan. Terus ada teman-temanku ya sampai sempet ngirim keluar kota, sampai ke Bandung, kemana-mana. Alhamdulillah ya. Allah itu nggak akan membiarkan kita kelaparan deh, itu yang jadi orang yang pasti gitu loh. Jadi selagi kita masih hidup, rezeki kita masih ada, kenapa kita mesti takut? Ya udah, jadi udah apa aja dijalanin. Tapi ternyata dari situ akhirnya di satu kajian itu aku ada juga ketemu sama temen yang kita berpikir bareng-bareng, yuk kita buka PT gitu. Pada saat itu buka PT di bidang telekomunikasi. Jadi aku sama temen itu bertiga share saham, bagi tiga gitu kan, yang agak besaran aku. Terus kita bangun bisnis baru gitu. Ya bukan baru juga sih sebenarnya, ada yang temen udah mulai dan kita ya udah bareng-bareng gitu kan. Tapi ternyata di situ udah invest gitu kan, sudah sewa ruko di Bintaro waktu itu gitu kan. Lu juga ya? Iya. Di Bekasi aku maaf. Oh, di Bekasi ya. Terus sewa ruko di Bintaro gitu kan. Ternyata bisnis bergulir gitu. Baru mulai ketemu pandemi. Oh iya. Kan aku ketemu pandemi kan itu. Nah, pada saat udah ketemu pandemi itu omsetnya nggak nutup, biaya operasionalnya lebih besar gitu kan. Nah, akhirnya aku aduh gimana nih ya, udah duit udah yang 400 juta tadi kan udah mulai kesedot di situ, udah tinggal sedikit. Akhirnya aku pas pandemi ini cari peluang apa ya gitu. Nah, pada saat itu kan orang banyak butuh sanitizer, masker, segala macam. Jualan game juga ikutan jualan gua. Nah, Mbak Popi ini apa aja, apa lu gak ada, apa lu mau gua ada nih. Pokoknya penting halal. Iya, ada temen yang bikin sanitizernya kan. Ya udah sini aku jualin gitu. Akhirnya aku datang ke teman di pembuatan home industrinya dia waktu itu kan ya, bikin sanitizer. Udah aku tungguin, pesananku juga banyak tuh alhamdulillah sama Allah, sampai dikasih pesanan banyak lah ya. Sampai ada temen juga butuh, ternyata ada yang link ke Sensi, terus ya udah akhirnya bisa masuk terus jualin gitu. Tapi kan ini kan temporary gitu kan ya. Terus aku mikir lagi apa ya yang bisa bisnisnya itu ya bukan temporary gitu ya kan, bukan cuma pada saat itu aja. Akhirnya kepikiran pada saat pandemi itu kan orang banyak isoman kan Mbak Fer ya. Nah, banyak yang isoman, terus banyak orang yang pada bansos nih, ngadain bansos gitu kan. Nah, terus itu udah sisa uangku mah tinggal tinggal separuh deh kayaknya, tinggal sisa separuh setelah keluarin itu ya segala macam gitu kan. Terus habis itu kepikiran lah aku broadcast jualan telur, karena dulu aku tuh kan adekku pernah jadi peternak ayam petelur di kampung di Batang ya kan, tapi juga bangkrut tuh karena biaya pakannya lebih mahal daripada penjualan harga telurnya. Akhirnya dia tutup. Nah, terus aku kepikiran nih, Pak, aku nelpon bapakku langsung, Pak, ini banyak yang butuh telur deh kayaknya. Terus habis itu aku pengen dagang telur nih Pak gitu kan, ada yang bisa nggak nih diambil nganter ke Jakarta lah gitu, kandang gitu. Ya udah nanti gampang Bapak cariin, kata bapakku gitu. Gampang lah Bapak cariin. Bapak sama Ibu tuh emang tinggal di Batam? Emang tinggal di Batam gitu. Dan kebetulan karena emang dulu adekku peternak kan, banyak lah kenalan ternak. Bapakku juga punya teman peternak juga pada saat itu. Terus habis itu, ya Pak tolong ya cariin ya, aku mau coba-coba jualan telur. Ya udah, iya gitu kan. Terus aku broadcast lah tuh di grup-grup gitu. Ternyata pesanannya tuh sampai 1 ton Mbak Fer. Iya, Masya Allah ya. Pas lagi pandemi itu kan, langsung aku Masya Allah, alhamdulillah nih Pak, aku ada pesanan nih Pak 1 ton, aku bilang gitu kan. Terus kata bapakku,
oh coba ya bentar nanti tak cari. Terus bapakku nyari, ternyata bisa kirimnya 1,8 ton. Oh, lebih banyak. Nggak bisa 1 ton, satu mobil itu muatannya 1,8 gitu. Nah terus udah dong, gimana Pop 1,8 ya, nanti 800 kilonya mau dimanain gitu kan. Tapi ya udah coba aja, Bismillah aja gitu. Ya udah Bismillah deh aku bilang gitu kan. Gitu. Bismillah, nekat aja deh itu gitu kan. Habis itu telur mah kan gampang dicari orang, semua rumah Butuh telur. ya telur pasti Iya, kulkasnya ya. benar. Gitu kan orang Indonesia mah Pagi, ya breakfast, ya, telur, nasi goreng pakai telur, pakai telur, semua pakai telur. ya kan semua pakai telur. Mie pakai telur, pakai cabai itu udah. Terus akhirnya udah deh, gak apa deh pokoknya nanti gimana deh caranya. Habis itu udah 1 tonnya kejual dong. Oh, udah ya. Ada kejual kan, pas datang yang 800 kilonya aku bingung ini mau dikemanain jualannya ya. Terus itu naruh di mana? Nyewa di kios kecil di pasar Ada santai itu. tapi kiosnya itu terpencil gitu loh. Yang jarang orang tuh lalu-lalang lewat ya. Jadi sehari sebulan cuma kali ya bisa cuma dibilang. laku 5-10 kilo. Ini kapan habisnya 800 kilo ya? Untuk banyak banget, expired gitu kan ya. Terus akhirnya mikir-mikir udah deh ini aja deh, jualan di pinggir jalan aja sambil apa namanya, di mana ada tempat kosong di situ jualan, tulis jual telur harga sekian kayak gitu. Iya sampai ibaratnya keliling-keliling lah ya kayak gitu. Terus Biar ngabisin nih 800 biar ngabisin kan. Terus habis itu aku iklanin di Facebook. Habis itu aku juga bikin lagi kartu nama ya. Terus aku datang ke warung-warung sembako kecil-kecil tuh. Jadi kayak zaman di insurance lagi kan, canvassing dong. Iya, kan canvassing. Terus aku masukin, nggak malu lah orang jualan ada punya kita aku sendiri langsung. Dan aku langsung nawarin dong masuk ke warung. Bu ini aku ada telur, ibu mau disuplai nggak? Biasa kebutuhan telurnya berapa ya, ngobrol aja gitu. Kayak biasa kayak marketing lah ya gitu. Ya udah Karena ada ilmu itu sebenarnya ya. jadi masuk ke warung-warung, akhirnya ada yang nyangkut, ada yang mau udah mulailah kebentuk tuh kecil-kecil pasar gitu ya, sampai bisa jualan itu yang pas 800 kilo itu enggak seluruhnya habis kan ya, enggak semuanya habis. Akhirnya aku ada yang jual rugi. Supaya itu nutup ya pada saat jual di bawah pasar. Terus aku bilang aduh Pak, kayaknya aku masih belum bisa nih. Udah nggak apa-apa, namanya bisnis itu ada sekolahnya kata bapak aku gitu. Oh ya ada sekolahnya. Rugi itu ya namanya bisnis tuh mau nggak bisa untung terus lah, ada ruginya kadang. Apalagi baru mulai nggak ada tempat belajarnya, anggap aja rugi-rugi ini sekolah kamu kata bapakku gitu. Ya Allah, Bapak. Ini juga Mbak Popi ditemenin sama Bapak dan Ibu, nanti kita juga hadirkan juga ya teman-teman ya. Jadi terus akhirnya oh iya oke deh aku bilang gitu. Ya udah akhirnya mulai berani lagi tuh, habis kan ambil lagi telur gitu. Tapi ternyata di perjalanan itu juga nggak gampang Mbak Fe. Ketika jualan itu tuh ngalamin rugi itu ya, pada akhirnya sampai yang tanggal 28 April 2021 itu pas dibukukan itu aku udah nggak punya uang, bahkan udah minus, bahkan punya hutang kandang dan hutang karyawan. Ya Allah. Jadi itu sama Allah diuji pada saat itu tuh, uang yang 400 tadi itu yang udah habis semua. Bukannya habis lagi, malahan ternyata punya hutang sama kandang. Aduh, sama karyawan belum dibayar. Ikut pusing nih mikirinnya. Terus gimana jadi? Terus akhirnya aku bilang sama bapak ibuku gitu kan, bilang sama bapak ibuku, Pak ternyata ini uangnya udah habis. Terus nggak ada sisa, kan udah buat bayar sewa ruko juga, aku sewa ruko kan ya. Tapi terus nggak ngerti ya, Allah itu kalau mau nguji kadang tuh kalau secara logika aku nih ya, ngelogika itu harusnya tuh nggak rugi loh, harusnya tuh untung loh. Padahal ini ada untungnya, tapi kenapa pada masih saat rukuan di akhir kok masih rugi, dan bahkan terus akhirnya nggak pegang uang sama sekali. Mau bayar kandang udah nggak ada, barang di toko udah habis. Secara matematika, secara logika aku nggak nemu. Kadang kalau dibukukan tuh kayak ada gitu loh. Ternyata kan ada orang yang hutang, masih ada dihutangin ini, dihutangin itu gitu kan. Nah itu tuh tapi harusnya ada
kalau logika tuh nggak masuk sebenarnya. Tapi pada saat itu aku cuma ngerenung, akhirnya aku mikirkan ya, ini kenapa ya gitu kan. Terus aku bilang lah sama bapak ibuku, sharing, ngomong. Terus kata bapak ibuku gini, ya udahlah Pop, pulang aja Ke Batam. ke Batam. Udah gak punya apa-apa, uang udah habis, rumah gak punya gitu kan. Iya. Ngapain kamu di situ? Udah pulang aja katanya. Terus dalam hati aku, ya Allah kok aku pulang ya gitu. Kayaknya aku kok pecundang banget nih. Aku pulang bukan aku ngasih orang tuaku sesuatu gitu ya, membawa kebanggaan buat orang tua aku. Kan kalau di kampung tuh orang tua pasti bangga dong kalau anaknya pulang ibaratnya berhasil di merantau gitu ya. Ini pulang ternyata Poppy kalah gitu loh, malahan bawa hutang gitu kan. Kayaknya ya Allah hati aku tuh nggak bisa. Terus bapak ibu gue bilang udah ngurusin bisnis bapak ibu aja gitu kan, udah nggak usah di situ lagi, udah ngapain katanya gitu. Terus aku bilang ya Allah kok di hati aku tuh bergejolak kan, kayaknya aku pulang kalah, aku nggak bisa kayak gini, aku nggak mau kayak gini aku gitu. Jadi tetap stay. Jadi aku pada saat itu aku udah bersujud deh sama Allah ya, sampai yang benar-benar yang ya Allah aku mau mesti gimana lagi, aku bilang gitu. Aku bergantung hanya sama Engkau, bukankah Engkau yang menjanjikan akan Kau ganti dengan yang jauh lebih baik ya Allah gitu kan. Aku tahu mungkin, tapi aku juga nggak pengen berputus asa dari rahmat-Mu. Aku bilang kasih aku kekuatan ya Allah. Aku udah berdoa, terus akhirnya aku off toko, tutup tuh seminggu karena udah nggak punya barang gitu kan. Benar, apa mau dijual, apa yang mau dijual gitu. Karyawan aku liburin, udah pada libur aja sampai waktu yang aku nggak bisa tentuin. Nanti ibu kabarin, yang pasti jangan khawatir, gaji kalian nanti ibu bayar. Pokoknya aku tetap harus tanggung jawab kan, itu keringat orang kan gitu Mbak Fen. Terus akhirnya aku 1 minggu itu aku berpikir, akhirnya aku bilang lagi sama bapak ibuku, aku bilang aku pada saat itu nggak ngerti, Allah tuh kayak ngomong tuh, Pop, bisa jadi kemenangan itu sebentar lagi. Kemarin sudah darah gitu ya. Darah nih, berarti orang mah nyangkul nih. Aku berpikir aku di dalam ya berarti kayak gua gitu ya, lagi nyangkul mau nyari tambang emas gitu ya. Yang aku berpikir kalau tinggal tambang emasnya itu tinggal segini lagi nih, terus aku mundur, berarti aku fix gagal. Bener nggak Pak Fen? Ya. Aku balik arah, aku fix gagal. Padahal bisa jadi udah Nah, jadi pas begitu nyangkul sekali, itu selesai gitu kan. Jadi aku mikirnya, Pak, mungkin langkah ini sebentar lagi. Aku masih punya sisa kontrakan ruko itu 4 bulan lagi gitu kan. Terus rumah? Kan rumah emang masih ngontrak juga sih waktu itu, sisa kayaknya sekitar 3 bulan lagi deh. Itu juga. Jadi itu udah ngerik deh, udah kayak udah di las gitu kan ya. Ujung tanduk gitu ya. Tanduk. Jadi aku cuma berpikir kalau aku gagal 100 kali, aku harus bangkit 101 kali. Aku harus bangkit 1 kali lebih banyak daripada kegagalan aku. Aku cuma berpikir kayak gitu. Nggak ada kepikiran untuk nyerah aja. Jadi aku nggak mau nyerah. Aku akan benar-benar nyerah. Aku bilang, Pak, aku akan benar-benar nyerah kalau sampai 4 bulan ini. Kasih aku waktu 4 bulan. Oh, sampai Ini ya, sampai batas waktu tasnya habis. Kalau dalam waktu 4 bulan ini ternyata aku gagal, dan ternyata itu memang nggak profit, dan ternyata memang rugi, aku pulang. Oh, jadi itu udah ada komitmen di situ ya. Udah ada komitmen sama bapak ibu Dengan waktu durasi yang cukup singkat, 4 bulan. Dengan nggak ada apa-apa lagi, minus bahkan 4 bulan inilah penentuan gitu ya. Kalau misalnya emang gagal balik, bawa anak-anak ikut ke Batam. Lalu apa yang terjadi? Terus yang terjadi 1 bulan kemudian gitu kan, sama Kandang, alhamdulillah kan pada saat aku starting aku nelpon Kandang, Pak, nih ya kebesaran Allah lagi. Kata kalau orang banyak bisnis tuh takut sama modalnya gimana nantinya gitu kan.
ternyata sama Allah tuh dikasih kemudahan, hatinya orang kandang itu dibikin, oke Mbak Popi nanti ambil aja dulu telurnya, nanti bayarnya pas mau ngambil berikutnya. Oh, dikasih keringanan kayak gitu. Iya, aduh, Masya Allah, ya kan Allah tuh ngasih pertolongannya loh. Ketika kita sabar dan sholat, kita diuji dengan yang sampai yang berarti kita benar-benar dibersihkan sampai ke yang paling malah minus bahkan ya, duit yang sisa itu malahan sama Allah dikasih kemudahan gitu. Terkadang Sama orang-orang yang mau bisa ngasih bantu. waktu tempo bayarkan. Oke. Nah akhirnya aku bilang Berarti Mbak Popi tetap aja tuh di telur itu tuh. di telur itu, tetap di tempat itu kan masih punya waktu ya, bulan ya. Akhirnya yang 1 bulan kemudian aku bener-bener pembukuannya rapihin lagi, bener-bener aku hitung gitu ya. Dan aku ya Allah, aku bener-bener yang sholat tuh 7 waktu gitu ya, minta bukan karena dia sabar dan sholat jadikan sebagai penolongmu. Aku benar-benar minta pertolongan sama Allah, aku bersandar sama Allah, ya Allah, aku bilang ya, Engkau yang menentukan. Kalau memang aku sudah berikhtiar maksimal ini sampai di batas akhir ini ternyata memang bukan rezeki aku, ya udah aku ridho. Tapi kalau memang ini baik buat aku, baik buat anak-anakku, aku mohon ya Allah pertolonganmu, aku bilang gitu kan. Terus ternyata sama Allah tuh yang tadinya sebelumnya nih Mbak Fen, omset aku tuh paling sehari cuma 500 sampai 1 ton penjualan aku ya. Terus 1 bulan kemudian gitu ya, pas aku berjalan itu akhirnya sama Allah dikasih kemudahan-kemudahan, bener loh gitu. Aku mulai tuh ya penjualanku meningkat sedikit demi sedikit. Pas aku bukukan ternyata Pak, ini bisa loh Pak, buat bayar karyawan bisa, buat bayar kontrakan yang per bulannya 6 juta itu bisa, buat sisanya masih bisa buat aku sama anak-anak. Oh gitu, alhamdulillah ya Allah, aku gitu kan ya. Tapi Mbak Fen, habis itu bulan kedua berjalan lagi yo, itu tiba-tiba aku diuji sama Allah itu kena tipu Mbak Fen. Jadi pada saat itu di Kerawang orang telepon dong mau pesen telur, aku udah seneng banget tuh, pesennya 1,5 ton gitu kan dia. Udah teleponan, kayaknya orangnya baik banget gitu ya. Udah dong aku suruh supir untuk nganterin ngirim ke sana. Ternyata tempatnya itu adalah tempat kontrakan yang baru di DP-in doang gitu ya. Terus supirku tuh ya kebetulan ya memang qadarullahnya, memang Allah tuh mau menguji gitu ya. Supirku tuh diteleponin nggak ngangkat telepon gitu loh. Sampai akhirnya ternyata dia di situ pas aku telepon dia ngangkat, Bu, aku barusan kehilangan orangnya. Kehilangan orangnya gimana? Aku bilang gitu. Iya tadi tuh kita disuruh nurunin separuh di kiosnya dia. Terus habis itu kita disuruh nganterin ke pasar, katanya nanti dibayarnya di pasar. Nah pas kita diarahin ke pasar suruh ngikutin motornya dia, diputer-puterin, Bu, dia hilang katanya gitu. Habis itu handphonenya nggak bisa dihubungin lagi. Aku ngubungin orangnya, benar udah diblok tuh Mbak Fed. Ya Allah, terus yaudah Pak balik ke kios, aku bilang gitu kan. Pas balik ke kios telurnya udah nggak ada. Nilainya waktu itu 17 juta. Itu langsung aku sama anakku yang besar dong langsung ke Kerawang, bawa mobil langsung aku ke TKP gitu kan. Aku langsung lapor ke polisi setempat gitu kan, langsung polisi juga langsung datang ke TKP, udah ditanyain supir aku bla bla bla, udah terus aku fotokopiin KTP segala macem. Terus habis selesai laporan polisi yang udah kan selesai BAP segala macam, habis itu aku pulang, di perjalanan aku bilang sama bapak ibuku, Pak, Bu, kayaknya emang nggak cocok kali ya Pak bisnis telur ini ya buat aku yang perempuan, aku bilang gitu kan. Barusan aku ketipu. Ketipu gimana ceritanya? Pas begitu aku ceritain, tapi bapak ibuku menguatkan aku Mbak Fen. Langsung lagi bapak ibuku bilang, yang tadinya aku udah disuruh pulang ya, pas aku kena ujian ini qadarullah ya Allah ngasih kekuatan lewat bapak ibuku tuh bilang gini, udah yang namanya bisnis itu udah pasti diuji kan, kemarin udah ketahuan profit, berarti ini kamu mau naik kelas, bismillah
kata Bapak Ibu gitu. Ya Allah, aku langsung rasanya gitu ya Pak, gitu ya Bu. Lah iya kan kamu tahu sendiri Bapak Ibu dulu juga dari nol bapakku tuh ya. Dari nol usahanya, dari yang kita dulu tinggal di rumah aja yang lantainya tanah itu pun ngontrak. Bisa ngontrak itu di lantai yang tanah. Aku kecil tuh inget kalau mau makan tuh gulung kasur gitu, nanti di atas tikar kita makan. Kalau mau tidur dibersihin lagi sama ibuku, kasurnya digelar lagi buat kita tidur gitu. Tapi bapak ibuku alhamdulillah bisa percepatan pertumbuhan usahanya juga bagus karena bapakku tuh fighter banget di situ melihat kan. Jadi pada saat bapakku juga dulu pernah yang ketipu, pernah orang hutang nggak bayar banyak gitu kan ya, barang dibawa kabur orang juga pernah. Udah yang namanya orang bisnis itu soal mental Pop katanya gitu. Kamu di saat itu kamu mesti kuat, berani gitu kan kata bapakku. Dan ujian itu yakin sama Allah bahwa Allah mau naik kelas, bukankah orang diuji karena mau naik kelas katanya gitu. Langsung aku rasanya seger lagi gitu Mbak Fel. Jadi aku langsung ya Allah, iya Kekuatan itu ya. Mau naik kelas berarti ya Bu ya Pak ya gitu. Iya, udah bismillah jalan kata bapak aku. Jadi udah ikhlasin tuh hilang jalan aja. Abis itu bener loh Allah ngasih nggak selang seminggu kayaknya Allah tiba-tiba ngasih pengumuman anakku diterima di universitas negeri. Kata coba tuh kalau anakmu apa namanya tuh Allah gantinya jauh lebih banyak bukan 17 juta lagi, coba kalau di swasta berapa kata gitu. Oh iya ya Masya Allah, semakin yakin bahwa Allah tuh ngasih ujian itu untuk naik kelas asal kita ngasih jawabannya benar. Jawabannya benar itu apa? Kita tetap takwa, kita nggak balik arah ke jalan yang lain, kita tetap di jalurnya Allah gitu kan. Itu kan jawabannya. Karena kan guru aja kan ngasih ujian biar kita naik kelas. Tapi kan jawabannya harus benar supaya naik kelas. Nah jawabannya ya itu harus tetap taat, tetap takwa sama Allah gitu kan. Hasilnya tawakal aja, karena wilayah ikhtiar wilayah kita kan Mbak Fen. Dan wilayah hasil wilayahnya Allah. Kita nggak usah mikirin wilayah hasil, itu wilayahnya Allah. Allah hak prerogatif Allah buat ngasih hasilnya apa. Tapi yang kita harus introspeksi diri adalah kita sudah ikhtiarnya seberapa nih? Sudah maksimal belum nih? Sudah meminta pertolongan Allah belum nih? Karena yang paling penting mau kita ya kayak tadi, kayak sebelumnya aku yang angkot sampai ibaratnya supir sampai yang kayak gitu segala macem ya, itu karena dulu kita kayak nggak pakai kekuatan sendiri, padahal kita harusnya dalam ikhtiar itu kita meminta dulu nih sama Allah, memohon dulu nih sama Allah, baru kita ikhtiar gitu. Masya Allah. Gitu kan, Allah nanti yang akan memampukan, Allah yang akan ngasih petunjuknya, dan Allah yang akan melindungi kita ya kan, akan kasih rezeki yang memang kita butuhkan gitu. Betul. Karena kan mungkin kita berpikir bahwa ya tadi 17 juta kita mikir ya udah dapat duitnya 17 juta udah dapat nih, udah jelas di hitung-hitungan. Tapi Allah kasih dengan si kakak masuk universitas yang harusnya bayar berapa, itu kan jadi mana nggak bayar uang semua itu ada. Udah segala macam. Ada. Jadi Allah tahu, oh nanti ya Poppy kamu mungkin nggak dapet di sini, tapi nanti kamu dikasihnya yang di sini yang sebenarnya kamu tuh lebih butuhnya di sini. Betul. Karena kita nggak pernah tahu kita pengennya apa, tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan sebenarnya. Dan pada saat itu, pada saat nerima ujian itu ya kita mesti ridho sama ya kan ketentuan Allah. Kalau dulu kan aku sering kali kalau diuji tuh bilang ya Allah kenapa harus aku gitu. Tapi pas kemarin tuh aku ya Allah terima kasih kau uji aku diistiqomahkan, aku mohon ya Allah aku ridho akan ketetapan Engkau gitu ya. Ketika kita ridho gitu kan, ketika kita nerima atas ujian yang Allah berikan itu, disitulah kan Allah akan memberkahi kan. Ketika kita sabar, disitulah kata Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah itu yang menjadi keyakinan aku untuk terus berpositif thinking dan terus optimis bahwa Allah tuh akan ngasih yang baik pasti gitu. Masya Allah. Tapi belum berhenti di situ Mbak Fen. Lanjut lagi. Oke. Masih ada lagi. Habis itu beberapa bulan kemudian ya 3-4 bulan kalau nggak salah, tiba-tiba tuh aku ketipu lagi Mbak Fen.
Bukan 17 juta nilainya, naik 45 juta. Aduh, berapa kali lipat tuh? Nah, itu berapa tuh? Mau hampir tiga kali lipat. Hampir 3 kali lipat ya. Dan pada saat itu aku nggak berani ngomong sama orang tuaku pertamanya. Karena ini lebih besar. Karena ini lebih besar kan. Aku ngomong sama adekku tuh pertama. Aku bilang, Din, Mbak Pop ketipu lagi. Ya Allah, kata adekku. Berapa Mbak? Gitu kan. 45 juta, Din. Aku bilang gitu kan. Ya Allah, kata Dini gitu kan. Terus dia bilang gini, Mbak, tapi kamu jangan bilang sama bapak ibu ya. Mbak Popi nggak mau bapak ibu kepikiran. Aku bilang gitu kan. Terus iya enggak aku nggak akan bilang, katanya gitu kan. Terus kenapa ya Din gitu, menurut kamu gimana ya, apa yang kurang ya? Introspeksi diri lagi aku, apa yang kurang ya Nduk? Mbak kamu udah sedekah belum ya, katanya gitu. Sedekah gimana? Sedekah subuh, kata adekku gitu kan. Sedekah subuh, aku bilang gitu. Gimana caranya? Kita subuh-subuh nyari-nyari orang buat dengan sedekah, buat dikasih sedekah, aku bilang gitu kan. Enggak gitu kata ustadku. Gini aja Mbak, kamu sediain toples, ditulis sedekah subuh setiap pagi. Habis sholat subuh itu kita langsung masukin uang ke situ, kata adekku gitu. Nah terus aku bilang, oh gitu caranya. Oh ya udah, mungkin Mbak Popi kurangnya itu ya, aku bilang gitu kan. Iya coba ya Mbak ya, kamu mulai sedekah subuh gitu kan. Terus oh gitu, terus gimana? Terus kamu juga inilah Mbak, ngasih ke ibu, katanya gitu. Ya memang kita punya orang tua mampu, tapi kan apa namanya, beda katanya. Itu juga memperlancar rezeki loh, kata ustadz aku bilangnya gitu. Dia bilang oh iya ya gitu ya, ya udah deh nanti apa namanya, aku mulai bismillah ya, aku bilang gitu. Tapi aku nggak ngeluh, aku nggak bilang ya Allah kenapa aku diuji lagi begini, enggak. Aku bilang ya Allah lulusin aku dalam ujian yang Kau kasih ini ya Allah, aku bilang gitu kan. Subuh-subuhnya itu Mbak Fen, aku lihat kajian subuh dong. Aku kan setiap subuh itu kan pasti ikut live kajian tuh ya. Nah pas live kajian itu ustadznya bilang, ketika kita ditipu gitu, kayak kok gitu kan. Allah tuh kayak lagi ngomong bahwa lewat ujiannya pas ngebahas tentang apa ketika kita ditipu sama orang, apa sih tindakan kita. Ternyata Allah itu ketika lagi kita ditipu sama orang, disitulah kita sedang dizolimin sama orang. Disitulah doa kita yang akan mustajab, katanya, karena tidak ada hijab antara engkau dan aku, katanya gitu kan, di kata ustadz itu kan. Terus bilang, wah ya Allah, aku dikasih waktu untuk berdoa yang mustajab ini. Terus katanya lagi, ketika harta itu diambil sama Allah, suatu saat tuh pasti akan dikembalikan sama Allah, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Dan mungkin ini yang akan menjadi wasilah kita masuk surga. Itu yang akan menghapus dosa-dosa kita. Aku langsung ya Allah, berarti kau sedang menghapus dosa-dosaku, aku bilang gitu kan. Ya Allah, aku ridho ya Allah, aku bilang gitu, aku mau ridho sama engkau. Aku aku nggak akan komplain ya Allah, bukankah ini adalah waktu aku untuk berdoa yang paling mustajab, aku bilang gitu. Dan kau pasti malu untuk tidak mengabulkan doa hambamu yang sedang terzolimi, aku bilang gitu kan. Terus aku mohon ya Allah, wah itu aku dan jadikan anakku hafiz Quran, istiqomah kan, Semua doa terbaik ya, semua terbaik ya, sampai omsetku naikin ya Allah, aku bilang gitu kan ya. Betul Mbak Fen. Habis itu ya, berjalan waktu, omsetku naik. Dari yang tadinya aku cuman, dari ujian yang pertama itu sama Allah, omsetku dinaikin dari 3 sampai 3 ton. Setelah ujian yang kedua 45 juta ini, omsetku dinaikin lagi sama Allah sampai 5 ton. Masya Allah. Dan sama Allah dipertemukan dengan tiba-tiba di perjalanan itu omset udah naik ya, sampai 5 ton. Udah deh, tambah banyak ya sedekah subuhnya, udah aku jalanin terus, pokoknya diikutin gitu ya. Terus semuanya, akhirnya aku juga, oh iya ada lupa, aku belum bayar zakat gitu ya. Jadi setiap truk datang itu aku bayar zakatnya, aku sedekah subuh, bayar zakatnya, sedekah subuh. Jadi ada 2 kotak tuh. Terus aku alokasikan buat orang tuaku, nih Bu, aku kasih ya buat ibu, aku titip gitu-gitu. Terus habis itu bener janji Allah tuh yang ngedatengin omset tuh tambah naik gitu kan. Terus setelahnya aku dipertemukan dengan salah satu perusahaan
yang ngajak joinan untuk yang oke, Pop, kita joinan gitu ya. Semua modalnya dari saya 100%. Nanti bagi hasilnya 50-50 setelah dikurangi sama biaya operasional. Tapi aku nggak serta-merta nerima itu Mbak Fen. Aku bilang, Pak, kasih saya waktu, saya mau sholat istikharah dulu ya. Saya minta petunjuk Allah dulu apakah ini baik buat saya. Kalau oke, saya jalan. Saya jalan. Akhirnya pulang dari itu aku sholat istikharah, aku ngobrol sama bapak ibuku juga, terus aku juga istikharah, aku minta petunjuk sama Allah, dan beberapa hari kemudian aku menemukan keyakinan, oke, Pop, bismillah gitu kan. Ini Allah kasih jalan, ambil aja. Mungkin ini untuk gedein omset lagi gitu kan. Bener, akhirnya aku ambil MOU, terus bener sama Allah dikasih kenaikan lagi omsetnya. Masya Allah. Aku udah ngomong sama adikku, tapi bapak ibuku ini kan benar nih aku lihat, karena aku nggak pengen ngasih beban sama orang tua aku sebenarnya, nggak pengen bapak ibuku tuh kepikiran aku. Jadi aku nggak pengen sebenarnya berita, tapi aku ingin ini jadi motivasi buat teman-teman yang sudah hijrah bahwa nggak mudah emang itu loh. Nggak gampang emang, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu nggak zolim sama hambanya. Apapun yang ujian Allah kasih itu baik buat kita. Kita harus yakin dan percaya itu. Dan kemarin itu pelanggan aku yang sudah 6 bulan sama aku, setiap bayar bagus, terus ya tiba-tiba dia bawa kabur barang 150 juta. Ini bapak ibuku baru tahu. Ya Allah. Dan itu juga naik terus juga ya, apa namanya, ujiannya naik lagi. Jadi akhirnya aku bagi 2 kerugian, karena bagi hasil dibagi, rugi juga dibagi 2 dong ya. Jadi saat ini aku sedang menjalani dipotong, bagi hasilnya dipotong atas kerugian yang 150 juta ini. Akhirnya aku kemarin juga, aku tetap harus ikhtiar dong Mbak, ya kan. Aku lapor polisi, aku udah BAP segala macem, dan ternyata mafia ini menipunya banyak orang. Oh, bukan cuma satu. Bukan cuma aku, ada beberapa, totalnya 1 eman lebih lah yang kena tipu, sama satunya aku 150 juta, ada yang satunya 150 juta, ada yang 300, ada yang 400, ada yang macam-macam lah ya. Sampai sekarang orangnya belum ketemu dan ini masih dalam pengejaran polisi gitu. Tapi di situ aku nggak mau ngeluh lagi. Aku cuman yakin dan percaya sama Allah bahwa Allah itu akan ngasih ganti yang jauh lebih baik lagi. Dan nantinya tuh mungkin ini yang jadi wasilah kita masuk surga. Kenapa kita harus komplain sama Allah gitu ya. Nah, saat aku ini udah bulan kedua aku dipotong, masih ada 3 bulan lagi ya. Pada saat dipotong itu aku cuman gini, ya Allah terima kasih aku sudah dipaksa nabung akhirat aku. Aku gitu. Oh Mbak tuh, jadi aku udah ini lapang banget, Masya Allah. Iya, jadi katanya guru ngaji aku jadi semakin harus kajian gitu ya, harus semakin dalemin Al-Quran, karena ternyata kita sempit itu karena kita mungkin diuji sedikit, kita udah terkapar itu karena hati kita sempit gitu loh. Jadi ada satu guru ngaji aku tuh bilang, ketika kayak air nih ya, air garam ditaruh di dalam gelas kayak gini ya kan, garam 1 sendok taruh di sini pasti berasa asin gitu loh. Tapi ketika garam 1 sendok ditaruhnya di air yang 1 baskom besar misalnya gitu ya, atau bahkan 1 bak yang gede, nggak ada rasanya. Sama dengan hati kita, ketika kita diuji sama Allah dikasih garam tapi kita hatinya sempit, itu kita langsung sakit perih gitu kan. Tapi ketika hati kita lapang dan luas itu kayak nggak berasa gitu loh, bahkan kita nerima gitu loh, dan masih enak aja airnya gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita melapangkan hati kita nih dengan kajian-kajian. Nah, kajian yang Mbak Fen nih, kajian apa ya Mbak Fen? Kajian musyawarah ya. Nah, itu kan salah satunya kan baik buat kita, karena disitulah kita akan benar-benar ngedalamin Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Disitulah kita jadi lebih kuat. Karena keyakinan kita yang akhirnya Qurani, dan kita percaya dan yakin sama janji Allah. Masya Allah.
Masya Allah, ini luar biasa banget nih ceritanya ya. Berbagai ujian juga udah diterpa gitu ya, dan udah dilakuin aja gitu, dijalanin semua. Dan bisa kita lihat bahwa pelajaran yang hebat itu apa? Mbak Popi itu tuh sabar dan tetap bersyukur. Iya, bersyukur Bersyukur loh. Karena kita mungkin ya, kita mungkin apa sih, misalnya kayak banyak banget ya, kayak saya dulu gitu ya, pas masih kerja sebagai presenter gitu ya, dulu mungkin kita tahu secara nominal angka gitu ya, gede, sekian udah bisa ketakar gitu ya. Kalau sekarang kan ya udah gitu. Tapi ternyata bukan nominal yang kita cari tuh, keridhaan Allah ya. Ridhonya Allah tuh seperti apa gitu. Kita kan ngejalanin ini, kita dilahirin gitu ya, semua tunjungnya kan kita tahu ya, kita akan meninggal gitu, kita akan dipanggil kembali gitu. Tapi apa sih yang kita harus lakuin selama di dunia ini? Apa sih yang minta ridhonya Allah gitu? Ridhonya ketika kita di dunia ini dan di akhirat nanti seperti apa gitu ya. Iya, itu yang paling penting. Masya Allah, ini pelajarannya banyak banget. Nah, dari tadi kan kita ngobrolnya sama Mbak Popi, terus kita juga cerita selalu kalau misalnya ada ujian, ngobrolnya juga sama orang tua. Nah, boleh nggak sih saya undang orang tuanya juga untuk bisa ngobrol di sini? Boleh. Kita undangnya Bapak dan Ibu yuk. Dan Masya Allah teman-teman, ternyata kita juga bisa diberikan kesempatan nih ngobrol langsung dengan orang tua dari Mbak Popi. Ada Bapak dan Ibu yang Masya Allah dari tadi udah dengerin juga ceritanya. Terus apa ya, kita dengerin cerita dari Mbak Popi, bener-bener ya Allah, ini orang tuanya bener-bener bijak banget. Terus bener-bener ngasih apa ya, supportnya yang luar biasa. Ini Bapak dan Ibu gimana melihat perjalanan hidup dari Mbak Popi? Ya gimana sih, barusan ibu sendiri kaget sekali waktu Popi bilang, Mbak, ini benar-benar nggak ngomong sama ibu. Yang terakhir ini Terakhir ini. Benar-benar ibu kaget sekali. Nggak ngomong ini baru aja ini ngomong ini ibu denger di sini barusan. Subhanallah, ini ada ujian lagi ya Bu ya. Semoga anakku menjalani ujian-ujian ini. Amin. Kelas yang lebih tinggi. Amin. Lah, ini Bapak dan Ibu gimana gitu? Apa sih yang membuat Bapak Ibu tuh selalu yakin juga dengan Mbak Popi gitu ya? Walaupun sempat di awal ragu ketika mutusin untuk berhenti dari insurance gitu ya. Ya pasti kan orang tua tahu, ya udahlah nak, kamu udah enak gitu hidupnya, kenapa sih gitu harus pindah gitu ya, pindah haluan gitu, hijrah lah gitu. Nah tapi apa yang membuat akhirnya Bapak dan Ibu juga ya udah gitu, terima aja apa yang dimau oleh Mbak Popi? Ya itu ya, soalnya memang dari dulu memang kayak gitu. Saya sendiri kan isinya dari nol. Jadi ujian-ujian tuh udah menimpa dulu sama saya, baru saya terapkan kepada anak saya. Jadi ya saya nggak terus langsung, oh udah berhenti ini aja, nggak usah lagi ini nggak. Jadi itu memang saya udah tahu kalau itu ujian semua. Soalnya saya sendiri memang mengalami kayak gitu. Sampai sekarang, alhamdulillah ya nggak ketemu lagi sampai sekarang. Gitu ya. Iya. Tinggal ibadah sama ini aja, sekarang tinggal menikmati hasil. Kalau Bapak Ibuku udah tinggal menikmati hasil. Karena udah melewati itu semua juga ya Pak ya. Pernah juga Pak? Bukan pernah, sering. Dulu juga. Iya. Oh makanya karena pengalaman Bapak Pengalaman saya diterapkan sama nanti. ke Popi gitu ya. Pernah kecurian di toko, Ya Allah, pernah kebobolan. kebobolan, terus pernah orang yang 2 juta. beli gitu minta ban, kan saya jualan underdeal juga. Selain bengkel, underdeal juga itu pernah. Bahkan itu ya. Iya. Pernah yang orang minta ban ukuran ini, ukuran itu, udah diambilin ini, taunya Dibawa kabur. dibawa kabur lari. Oh beda dikit ceritanya ya. Sama Bapak tadi ya. Tadi tahu Sama aja. terus nipu nggak pintar-pintar segitu aja ya. Tapi kita ketipu aja. Terus ada yang pernah minta beli apa itu, Bu, minta apa itu underdeal. Oh. Bisa dicoba Bu? Boleh dicoba. Terus udah dicoba
kan bunyi. Heeh. Dia tuh kabur, orang bisa bunyi itu langsung lari. Ya Allah. Lagi dipasangin ya. Astagfirullahaladzim, ada aja ya. Kayak gitu. Jadi bapak ibuku udah melewati duluan Mbak Fen. Jadi dia bisa mementori aku ketika ngadepin ujian itu. Ya bapak ibu dulu kan kamu juga tahu sendiri, udah sering dapetin ujian kayak gitu. Kalau bapak ibu nyerah gimana katanya gitu kan. Nah berarti kamu juga harus maju terus kata bapak gitu. Soal mental di sini kamu mesti berani, kamu harus kuat. Dan nanti mau naik kelas, percaya dan yakin sama Allah. Atau diganti yang lebih banyak nanti. Tapi Mbak Popi warnanya gimana sih Pak? Bapak ngerasa bahwa ini kayaknya saya banget nih atau gimana, kan biasa itu ada gitu ya Pak ya. Bapak banget sih. Iya benar gitu. Iya. Pak kerja keras gitu ya Pak, fighter gitu ya. Dari kecil itu dia dari SD itu Iya, jual es teh manis, iya. ditaruh di ini, di tremos, taruh di bengkel, dititipin. Ini nanti kalau ada yang mau dandan apa belanja, ini aku titip es teh kayak gitu, ditaruh di tremos. Ada berapa itu, ada 3 termos, termos. 1 termos, terus habis kan Pak lagi, habis nih Pop gitu kan, aku bikin lagi, tambahin lagi gitu. Jadi Emang dari kecil udah sudah ya. kita dagang. Iya. Betul. Jadi pas habis itu aku bikin sapu tangan, ntar juga dijual ke teman. Ntar pas kuliah aja aku jualan emping, jualan baju-baju batik karena di Pekalongan kan banyak batik ya itu ya. Aku jualin ke teman-teman baju tidur batik kayak gitu sampai aku bisa ini sendiri, beli komputer sendiri, beli printer dari hasil dagangan aku dari sekolah itu. Masya Allah. Ini ya Bu, Pak, Iya. pasti kan kalau misalnya anak ini kan apa yang udah dibutuhkan orang tuanya ya. Bagaimana juga doa-doa yang dipanjatkan orang tua untuk anak-anak pastinya. Apa sih Pak doanya sama Allah gitu dapat Mbak Popi yang fighter kayak gini? Iya, untuk saya sendiri saya selalu minta sama Allah setiap sholat tahajud itu minta, ya Allah berikanlah hamba anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat beribadah kepadamu ya Allah, taat pada orang tua juga, yang hafid Al-Quran. Amin amin. Itu selalu Jadikanlah anak-anak hamba ya Allah pengusaha-pengusaha yang bebas dari riba. itu juga salah satu Salah doanya. satu doa Dan bapak ibuku juga bebas riba, adikku juga akhirnya hijrah riba, semuanya satu keluarga kita hijrah riba semua Mbak Fen. Masya Allah, Masya Allah. Nggak gampang ya dengan sistem yang ada di Indonesia seperti sekarang gitu ya, di negara kita kayaknya tuh kayak agak nggak mungkin gitu ya untuk bisa terlepas dari riba dengan sistem yang ada gitu. Tapi Bapak Ibu juga yakin gitu ya? Iya yakin sih, saya yakin Masya Allah. dengan bebas dari riba. itu. Apa sih Pak, Bu, yang dirasakan sama Mbak Popi juga ketika dulu masih bermain dengan riba gitu, terus sekarang benar-benar bebas dari riba, apa yang dirasakan? Rasanya itu hati itu tenang banget. Gitu. Rasanya hati tenang, nggak mikirin tanggal kapan kita mau bayar cicilan semua. Ya, Rasanya tenang. itu yang paling beda. Paling beda banget dirasakan sama ibu. Ketenangan hati, ketenangan hati yang paling beda gitu, karena kita udah nggak ada agenda untuk bayar Apa namanya, saya timeline tuh harus bayar gitu ya. Itu Bebas. Setiap bulan kan kita kalau misalnya punya cicilan atau apa gitu ya Pak. mesti tahu, oh ini udah tanggal sekian. Kalau sekarang udah nggak tahu tanggal. Karena udah santai gitu ya, tinggal nyari hasilnya aja. Lagi itu ya nggak tahu udah. Terus pengennya udah ibadah kayak gitu soalnya kan. Masya Allah, Masya Allah. Untuk toko sama itu tuh apa itu namanya? Ibu kan sekarang udah nggak ngurusin toko juga, karena tokonya, bengkelnya semuanya udah dioperasionalkan sama adik. Oh gitu, jadi Tinggal nerima uangnya aja. tinggal ngeliatin hasilnya ya. Iya benar, di masa tua gitu ya. Iya. Ya udah mau nunggu apa lagi gitu ya. Kecuali kita ya Tinggal kajian kesana sini. Masya Allah. Ya mungkin ini ada Mbak Popi, anak yang hebat banget, anak yang fight-nya tuh luar biasa banget. Single parents tapi Masya Allah gitu ya. Bisa
walaupun kemarin sempet ada deadline gitu ya 4 bulan ya Bu, Pak, kalau misalnya emang nggak berhasil saya pulang gitu. Iya, Ternyata iya. dibuktikan gitu sama Iya. Mbak Popi. Alhamdulillah sekarang Mbak Popi bisa seperti ini. Bapak dan Ibu juga bisa melihat seperti apa kesuksesan yang diraih oleh Mbak Popi. Alhamdulillah. Amin. Ada yang mau disampaikan nggak secara langsung? Mungkin kadang kalau namanya orang tua ya pasti setiap hari juga akan selalu kasih wejangan ya Bu, Pak. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nggak untuk Popi? Ya udah, Ibu pesan ya sama kamu. Jadilah anak yang soleha, Amin, amin yang ya taat sama Allah. Amin, Dan jangan sampai meninggalkan sholat. amin, siap. Taat banget. Amin, Yang bisa sama orang tua juga. alhamdulillah. Doa ibu untuk anakku. Nah itu mustajab tuh kalau doa ibu tuh. Bener. Apapun itu ya, kalau doa ibu, aduh, kita minta apa-apa pasti ibu tolong doain ya, ma tolong doain ya. Oh, insya Allah tuh Itu yang ibu Mudahkan. inginkan selalu itu, jadikan pengusaha yang bebas dari riba. Masya Allah. Amin. Bapak ada yang mau ditambahin Pak? Udah. Nah kalau Mbak Popi sendiri, ini kan kalau kita runut gitu ya dari cerita dari Mbak Popi, sosok orang tua ini luar biasa banget yang memberikan semangat, support gitu ya, untuk bikin Mbak Popi kayak oke bisa lagi bangkit lagi. Ya aku bersyukur banget sama Allah sudah ngasih orang tua yang benar-benar jadi orang tua aku, jadi mentor aku, guru aku, bahkan inspirasi aku Mbak Fen. Jadi Bapak itu benar-benar yang aku merasakan dari kecil, yang aku merasakan sendiri bahwa kita itu bukan orang yang berada gitu loh waktu aku kecil ya. Tapi karena Bapak yang fight banget gitu ya, yang kerja keras dan juga ya ibadah ya, itu memang Allah kasih naik kelas terus gitu ya. Dan aku ibaratnya jadi melihat sendiri, membuktikan sendiri, sehingga aku jadi orang juga yang optimis gitu. Aku bersyukur banget sama Allah sudah dikaruniai orang tua yang luar biasa. Mau nyampein sesuatu untuk Bapak dan Ibu, apalagi baru denger. Maaf kalau aku nggak sampaikan semua ujiannya, mungkin baru ibu bapak tahu juga, karena aku nggak pengen bapak sama ibu itu selalu kepikiran sama aku gitu. Tapi yang sekarang aku cuman pengen cita-citakan adalah bisa membahagiakan bapak ibuku, Mbak Fe. Mungkin belum kasih banyak, tapi aku berharap ya Allah, kepada Allah yang Maha Kaya ya Goni ya Muhni, aku mohon mampukan aku untuk bisa bahagiain kedua orang tua aku. Ya, boleh dipeluk dong orang tuanya, Masya Allah. Ini berkah aku. Masya Allah. Duh, ini yang luar biasa ya, aku Benar-benar kaget sekali baru aja denger ini. Insya Allah naik kelas lagi ya Bu ya. Ya naik kelas yang lebih tinggi lagi. Benar. Allah Amin, amin. Karena Allah pasti akan memberikan ujian ke orang-orang yang tepat gitu. Ujiannya memang pasti insya Allah sanggup melewati Sesuai dengan semuanya, sesuai dengan kemampuannya. Nah ini kita udah dengar semua ya teman-teman ya, kisah inspirasi yang begitu luar biasa dari orang tuanya Mbak Popi ya. Ternyata dulu juga fighter juga gitu ya, dulu sempat juga ngerasain apa yang dirasain Mbak Popi, mungkin udah dirasain semua gitu, udah dirasain semua, udah gitu ya, udah dirasain. Sekarang juga benar-benar udah yakini bahwa udah nggak mau pakai riba lagi. Insya Allah hidup lebih tenang juga, lebih berkah juga insya Allah. Amin. Nah, mungkin ini terakhir, ada yang mau disampaikan gak buat teman-teman yang juga sekarang yang lagi nonton, mungkin lagi bimbang, lagi mau maju mundur ya, mau lepas riba apa enggak gitu. Tapi apa nih mungkin pesan dari Mbak Popi yang bisa teman-teman buat meyakinkan teman-teman bahwa ini sesuatu yang mungkin bisa kita tinggalkan. Iya. Bismillah buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang galau gitu ya, yang masih maju mundur untuk memutuskan gitu kan, apakah bisa. Teman-teman harus pertama pilih dulu lingkungan yang tepat. Pilih dulu lingkungan yang tepat, yang satu frekuensi. Terus yang nomor 2, teman-teman juga harus rajin datang ke kajian gitu kan. Ilmu ya. Cari ilmunya, karena ilmu itu yang akan memudahkan kita untuk melangkah. Berarti kita nih yakin nih akan
yang Allah janjikan gitu ya. Ayat-ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, itu semuanya kalau kita dapetin kan dari kajian-kajian ya, itu penting banget. Nah, sudah milih lingkungan yang tepat, kajian-kajian, introspeksi diri juga, mohon ampun sama Allah, yang pertama yang dilakukan adalah taubat. Ya kan, harus taubat gitu loh. Karena kita bukan sedang mencari jalan keluar loh. Kalau kita cari jalan keluar tapi kita nggak taubat, kita mungkin setelah dikasih jalan keluar kita lagi, atau kita bisa balik ke arah yang nggak benar lagi misalnya gitu ya. Tapi kalau kita meminta pertolongan Allah dan kita taubat dan menyadari kesalahan-kesalahan kita, insya Allah kita akan kedepannya itu akan berjalan takut gitu loh, untuk belok-belok tuh takut gitu loh. Dan ketika kita menghadapi ujian-ujian itu, kita akan lebih luas hatinya, akan lebih ridho sama ketetapan Allah bahwa oh ini ujian, oh ini untuk naik kelas, oh ini ujian, Allah tuh menguji sesuai dengan kemampuan hambanya. Ketika mau berprasangka buruk, oh Allah sesuai prasangka hambanya, nggak berani gitu kan. Ketika kita sudah dihadapkan ke dalam kesulitan yang benar-benar begitu sulitnya gitu ya. Pernah aku sampai cuman punya tabungan 10.000 loh, sisa uang 10.000. Aku bilang sama Allah, ya Allah, aku hanya meminta pertolongan kepada Engkau. Aku nggak ngomong nih sama bapak ibuku. Tahu-tahu pertolongan Allah datang. Ada aja, selalu ada. Jadi jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita di dalam setiap perjalanan hijrah kita gitu. Dan yakinlah bahwa di setiap kesulitan ada kemudahan. Semakin sulit berarti semakin dekat sama kemudahan. Masya Allah Gitu. Betul. Tetap semangat, bukan berarti mudah, tapi insya Allah kita bisa melaluinya dengan yang tadi step-step yang sudah pernah aku lakukan dan aku bagi ke teman-teman semuanya. Masya Allah. Duh Mbak Poppy, terima kasih banyak. Sama-sama dengan kisahnya. Bapak dan Ibu juga terima kasih banyak. Sama-sama. Ini daging semua loh. Bener-bener ini semuanya bisa kita ambil semua. Sesuatu yang memang kita yakini bahwa itu nggak boleh. Emang Allah juga bilang dengan kita mengambil riba itu berarti kita memerangi Allah dan Rasulnya. Ya udah, mau apa lagi? Kita tinggalkan, insya Allah dikasih jalan yang lebih baik lagi, keberkahan, rezekinya juga semakin melimpah insya Allah. Dan pastinya ini dunia hanya sementara. Betul. Apa yang kita lakuin ini semuanya sementara. Ya insya Allah apapun yang kita jalanin ini semuanya ada manfaatnya juga nantinya ya. Buat nanti kita di akhirat nanti kita dipertemukan lagi dengan orang-orang yang membantu kita, support kita. Orang-orang yang satu frekuensi itu bisa dikumpulin lagi insya Allah. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Nah, Bang Charlie juga terima kasih. Nah, buat teman-teman semua yang ngerasa bahwa ini ceritanya bisa banget di-share, apalagi buat teman-teman yang ngerasa wah kayaknya ada teman aku nih yang lagi butuh cerita inspirasi seperti ini, bisa di-share juga. Nah, jadi buat teman-teman yang juga belum subscribe, boleh subscribe dan boleh tahu dong sosial medianya Mbak Poppy. Oh ya, kalau Instagram aku Poppy Dian Hartini. Poppy Dian Hartini. Ada YouTube juga nggak? Nggak ada. Belum. Siapa tahu nanti ya buat supaya teman-teman kalau mau tahu kesehariannya Mbak Poppy jualan telur gimana. Tapi alhamdulillah insya Allah omsetnya juga makin tinggi lagi ya. Kalau di Egghall-nya ada sih, Instagram Egghall itu ada golf s_hall itu Hotel Alpha London. Oke. Masya Allah. Jadi buat teman-teman boleh langsung aja lihat di Instagramnya Mbak Poppy ya. Kalau gitu kita pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.